Terletak di sebuah gang sempit di Tokyo yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota, Torunka Cafe merupakan sebuah tempat persembunyian tenang yang menawarkan aroma kopi otentik dan alunan musik piano bagi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian. Ceritanya mengungkap lapisan emosi dan perjuangan internal para pelanggan, mulai dari kisah seorang wanita bernama Chinatsu yang melipat serbet menjadi penari balet untuk menyembuhkan luka masa lalu. Momen rekonsiliasi Hiroyuki Numata, pria parubaya penuh penyesalan yang kembali ke kawasan ini dalam upaya menemukan kembali kehidupan bahagia yang dulu ia tinggalkan, dan Shizuku yang dibayang-bayangi kematian kakak yang dia sayangi. Dengan struktur episodik yang mendalam, buku ini mengeksplorasi tema penyembuhan, kekuatan memori, dan pentingnya koneksi antar manusia, menggambarkan bagaimana interaksi sederhana di sebuah ruang aman bisa memberikan katarsis emosional, proses pelepasan emosi yang terpendam bagi mereka yang merasa kesepian atau tersesat dalam hidup. Halo teman-teman pencinta buku, saya Dipi, educator dan Periplus Bandung Ambassador. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membagikan review dan insight sebuah buku yang mendapatkan predikat Editor Speak Best Literature and Fiction on Amazon. Buku ini berjudul Days at the Torunka Cafe, ditulis oleh Satoshi Yagisawa dan diterjemahkan oleh Eric Ozawa. Days at the Torunka Cafe masuk ke dalam kategori buku Family Life Fiction dan juga Literary Fiction. Buku ini diterbitkan oleh Harper Perennial tahun 2025 dengan tebal buku 240 halaman. Harga 258.000, harga sewaktu-waktu bisa berubah, jadi pastikan teman-teman pencinta buku selalu cek website Periplus dan akun Instagram Periplus Bandung. Satoshi Yagisawa adalah penulis Days at the Morisaki Bookshop, novel debutnya yang memenangkan penghargaan Sastra Chidoya. Satoshi Yagisawa tinggal di Jepang. Eric Ozawa adalah seorang penulis dan penerjemah. Terjemahannya atas novel Satoshi Yagisawa, Days at the Morisaki Bookshop, jadi buku terlaris internasional yang masuk nominasi British Book Award untuk kategori buku debut terbaik tahun ini. Terjemahannya atas sequel More Days at the Morisaki Bookshop diterbitkan oleh HarperCollins, dan Eric Ozawa tinggal di New York, tempat dia menjadi profesor di New York University. Tema utama buku Days at the Torunka Cafe adalah penyembuhan, healing, koneksi antar manusia, dan kekuatan kenangan. Gaya kepenulisan Yagisawa elegan, tapi mudah dipahami dengan deskripsi yang mampu menghidupkan aroma kopi dan suasana musim di Tokyo. Misalnya, Yagisawa sering menggunakan metafora secangkir kopi sebagai simbol kehangatan dan jeda yang dibutuhkan manusia untuk pulih dari luka batin. Di buku ini, kita bisa melihat berbagai pelanggan dengan pengembangan karakter yang signifikan. Shizuku, putri dari pemilik Torunka Cafe yang bekerja membantu ayahnya di kafe. Ada Satoru, ayah Shizuku dan pemilik Torunka Cafe. Masa lalunya diceritakan di bagian kedua cerita. Lalu ada Tokohiro, ceritanya ada di bagian kedua, The Place Where We Meet Again. Lalu ada Suichi, pekerja kafe yang menemukan cintanya di Torunka Cafe, membuatnya bisa berdamai dengan masa lalu dan bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Ada tokoh bernama Chinatsu Yukimura, pelanggan tetap yang punya trauma masa lalu terkait ibunya yang punya penyakit mental. Pertumbuhannya dari sosok yang menutup diri menjadi lebih terbuka merupakan salah satu alur positif yang kuat dalam buku ini. Ada juga tokoh bernama Ayako, pelanggan kafe yang suka membuat sketsa gambar. Ibunya sudah meninggal dunia. Karakternya ceria dan optimis. Ceritanya berpusat pada rekonsiliasi, kesehatan dan kenangan masa lalu. Ogino, teman Shizuku yang mantan kekasih kakaknya, memiliki peran signifikan di bagian ketiga. Dia membantu Shizuku melakukan refleksi atas hidup dan masa depannya. Lalu ada Keita, teman Shizuku dari kecil. Dia sering berinteraksi dengan Shizuku dan membawa dinamika khas anak muda ke dalam cerita.
Setiap tokoh dalam buku ini punya kontribusi terhadap tema besar cerita, yaitu penyembuhan dan bagaimana sebuah kafe kecil bisa menjadi ruang aman bagi koneksi antar manusia yang bermakna. Buku ini menggunakan struktur episodik atau modular, teknik narasi di mana cerita dibagi menjadi serangkaian episode atau adegan atau potongan peristiwa yang terhubung secara longgar. Cerita-ceritanya nanti terbagi dalam beberapa bagian besar. Alurnya bergerak dengan kecepatan yang disengaja slow pace, memberikan ruang untuk introspeksi mendalam. Setiap bagian berfungsi sebagai cerita mandiri yang diikat oleh benang merah berupa turun ke kafe itu sendiri, memungkinkan eksplorasi berbagai sisi kehidupan manusia tanpa terasa terburu-buru. Konflik yang mendominasi adalah konflik internal dan interpersonal. Misalnya, konflik internal Shinatsu mengenai traumanya di masa lalu teman-teman pencinta buku. Dan konflik interpersonal contohnya antara Hiro dengan Ayako yang menunjukkan betapa sulitnya rekonsiliasi dengan diri sendiri dan orang tercinta. Cerita ini disampaikan melalui POV orang pertama, penggunaan sudut pandang aku memberikan rasa intim ya dan juga kedekatan sehingga pembaca bisa merasakan langsung empati dan rasa ingin tahu si tokoh. Misalnya narasi Shizuku yang jujur tentang perasaannya terhadap Ogino, mantan pacar kakaknya. Buku ini menggunakan lokasi utama sebuah kafe kecil bernama Torunka Cafe yang terletak di gang sempit di Tokyo. Latar ini berfungsi sebagai suasana dan atmosfer yang tenang, lengkap dengan detak jam dinding yang stabil dan alunan musik piano. Kafe ini digambarkan sebagai tempat yang sulit ditemukan teman-teman pencinta buku, tapi bisa memberikan kenyamanan otentik bagi siapa saja yang masuk. Cerita cenderung punya penyelesaian akhir yang bersifat happy ending atau bittersweet. Endingnya memberikan katarsis emosional yang kuat bagi pembaca, menghadirkan rasa puas namun tetap mengajak merenung. Secara singkat, kekuatan buku ini terletak pada kemampuan transformatifnya dalam menyentuh sisi emosional pembaca melalui latar yang intim, meskipun bagi sebagian orang temponya yang lambat mungkin jadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikannya. Dan alurnya yang predictable mungkin tidak begitu disukai oleh beberapa pembaca. Untuk pembaca yang ingin tahu lebih banyak tentang cerita ini, silakan baca bukunya Days at the Torunka Cafe. Membaca buku ini memberikan serangkaian wawasan mendalam, insights mengenai penyembuhan melalui penerimaan masa lalu. Cerita ini menunjukkan bahwa penyembuhan atau healing seringkali dimulai ketika seseorang berani menghadapi dan menerima penyesalan atau trauma masa lalu. Misalnya, melalui karakter Shinatsu, Yukimura, dan Shuichi, pembaca belajar bahwa kenangan yang menyakitkan tidak harus selalu menjadi beban, melainkan bisa diubah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang memperkuat diri. Selain itu, wawasan yang bisa diambil dari buku ini adalah bahwa tidak ada orang yang ingin orang yang mereka sayangi itu merasa kesepian. Interaksi antara Shizuku, ayahnya, dan para pelanggan kafe menggarisbawahi bahwa kehadiran seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi bisa menjadi pemicu perubahan positif bagi orang lain. Buku ini juga memberikan pesan optimisme bahwa setiap individu punya nilai dan kesempatan kedua, seperti kutipan yang menegaskan kepada seseorang bahwa mereka bukanlah sebuah kegagalan, not a lost cause. Hal ini mengajarkan pembaca untuk tetap punya harapan, bahkan di titik terendah dalam hidup mereka, seperti kisah Hiro dan Hayako. Torunka Cafe digambarkan bukan sekadar tempat minum kopi, melainkan sebuah tempat yang memungkinkan orang-orang berhenti sejenak, teman-teman pecinta buku. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk melakukan introspeksi, renungan diri. Insight ini mengingatkan pembaca, saya juga, akan pentingnya mencari atau menciptakan ruang aman dalam hidup mereka sendiri untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Melalui struktur cerita yang bergerak perlahan, pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana waktu terus berjalan dan bagaimana tempat atau hubungan lama bisa memberikan rasa stabilitas di tengah perubahan zaman. Akhir cerita yang bersifat katarsis, memberikan perasaan lega,
memberikan pemahaman bahwa kedamaian pikiran adalah hasil dari resolusi konflik internal yang matang. We all somehow get lost in life, and slowly but surely we find our way home as long as we keep believing and trying. Saya suka buku ini karena memberikan perasaan hangat, reflektif, dan introspektif, dan penuh perasaan, dengan kekuatan utama pada kedalaman emosional karakter dan suasana yang menenangkan. Ada kesan intim dan universal dalam menyentuh pengalaman manusia yang otentik. Kesederhanaan yang polos, suasana yang lembut dan menyenangkan, menyentuh hati, alur yang lebih lambat bukan dalam arti buruk, dan potongan-potongan cerita kehidupan. Penuh resonansi emosional, buku ini menyentuh isu-isu kompleks dengan halus, mengeksplorasi proses penyembuhan, menampilkan kekurangan manusia dan emosi yang berantakan. Tema-tema yang diangkat meliputi penyesalan, cinta, romantis, keluarga, persahabatan, duka cita, kehilangan, penemuan diri, kehidupan masa lalu, penerimaan diri, dan elemen kehidupan serta budaya Jepang. Buku ini saya rekomendasikan kepada pembaca remaja hingga dewasa, penggemar fiksi Jepang, penggemar cerita slice of life, penggemar Days at the Morisaki Bookshop, pembaca yang suka cerita yang berfokus pada karakter, orang-orang yang mengalami transisi kehidupan, duka cita dan pencarian makna, pembaca non-fiksi yang ingin coba fiksi ringan tapi bermakna, dan penggemar suasana nyaman dan tempat berlindung yang menenangkan. Untuk trigger warning, trauma masa lalu, kehilangan, duka, dan penyakit fisik. Days at the Toronka Cafe bukan sekadar cerita tentang kafe, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana tempat yang tepat dan orang-orang yang peduli bisa membantu kita berdamai dengan masa lalu. Saya menyukai pesan yang dibawa oleh setiap ceritanya. Meski banyak buku yang berformat dan punya pesan yang kurang lebih sama, namun cerita-cerita di buku ini tetap terasa berbeda, sehingga tetap menarik disimak. Teman-teman book lover, terima kasih sudah menyimak episode Days at the Toronka Cafe hingga selesai. Ingat untuk subscribe, follow, like, and share konten ini. Mari berteman di Instagram DPDIV Official, YouTube DPDIV Official, Spotify DPDIV Talks, dan TikTok DPDIV Official. Sampai ketemu lagi di episode Book Review Plus Insight selanjutnya. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. Let's encourage each other to shape a better future through education and book recommendation. Bye-bye!